pikiran-pikiran, apapun gangguan-gangguan yang ada kepada kita pada pagi ini adalah momen Anda bersama Tuhan. Di dalam ibadah ini, Roh Kudus pasti bekerja, dan kita sama-sama akan mengalaminya, menikmati hadiratnya Tuhan, dan menikmati jemaah Roh Kudus bersama. Lalu itu saya menjemput Pastor Nancy untuk membawa kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu karena kebaikan ICM di Kalimantan Bukhari. Sebelum pelayanan tersebut, saya melalui banyak pergumulan. Antaranya adalah cuti karena mengambil masa seminggu kan. Sebelum itu 4 hari, tapi ditukar kepada 1 minggu. Jadi saya banyak pergumulan macam mana lah saya ni mau pergi dalam pikiran saya, adakah cuti ini dapat diluluskan. Banyak pergumulan lah masa itu. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan dia dapat cuti saya dapat meluluskan. Saya sangat berterima kasih kepada bos-bos saya yang di tempat kerja, karena memahami cuti saya. Mengenai pelayanan ICM short term mission ke Kalimantan masa itu, kami bertolak dari Miri 18 hari bulan 4. Lepas itu kami bermalam di rumah panjang saya di Seriaman sana, bagian Betong. Di situ kami juga sempat melayani di rumah panjang sana. Mereka sangat menerima kita dengan tangan terbuka. Mereka sangat sukacita. Kalau ada pelayanan di masa akan datang di bagian Seri Aman, kita akan bermalam di sana dekat rumah panjang saya di Ulu Sekerang sana. 19 hari bulan pagi itu kami bertolak ke Kuching, di mana kami di sana membuat buat kalimat sebelum kami ke Kalimantan keesokan harinya. Kalimat kan kami berdoa untuk pelayanan seterusnya 1 minggu. 20 hari bulan kami bertolak ke Tikung, sebelah Kalimantan, Perbatasan sebelah Kalimantan. Dan di Tikung tu kita ada melalui satu obstacle di mana kita tidak dibenarkan pergi ke sebelah Kalimantan itu kerana kita ada masalah dengan concern letter kita tu. Kita akan bawa concern letter, surat kebenaran dari driver, tapi tidak dicop kan? Apalah salahnya kalau kita tahu 12 hari bulan tu kami orang Kuching, 12 hari bulan tu tidak dapat apa-apa. Kalau kita tahu, apalah salah kita pergi ke consular office cop tu. Sebab sebelah Indonesia tu dia tidak terima concern letter dari driver tu, sebab tidak sah. Kalau selagi dia tidak dicop, dia memang tidak sah untuk kita pergi ke sebelah Kalimantan. Next time kita memang tahu lah, kalau ada concern letter, kita sebelum ke Kalimantan kita cop di consular office. Puji Tuhan, karena di Tikung tu kita ada seorang saudara kita, Panyun. Dia sangat setia
melayani di sana. Sebenarnya pasukan melayani dan beberapa orang dari Kuching memang sudah lama mengenali saudara Payun lah. Dia yang buat ekspor kita lah dari Intikong sana sampai kami balik ke Padang. Dia memang ekspor kita. Jadi tidak ada masalah dalam perjalanan kami. Dan balik kepada Intikong tu, saya sangat bersyukur lah kerana saat tak ada jalan, memang tidak ada jalan di situ. Kami dapat pergi ke Kalimantan kerana Tuhan menggunakan pakai waktu itu pagi di sana. Dia dapat membenarkan kami untuk pergi ke Kalimantan melalui ini bupati ya, Tuhan menggunakan pakai dia. Jadi kami dapat dibenarkan. Sangat bersyukur lah. Itu semua dari doa kita. Seterusnya kami ingin lunch di Balai Kerangan masa itu. Kami ingin makan 3 hari di Balai Kerangan, tetapi sangat terlambat masa itu. Terlambat karena kami bertolak dari Tikong pukul 11 macam 12:30. Oke, 12:30. Jadi kami plan mau makan tengah hari di Balai Kerangan, tak dapat. Jadi kami hanya mengambil Pak Iki lah, pendeta Pak Iki. Dia juga orang yang network kita di sana lah. Dia dan melayani dengan kita panjang sampai di Padang sana. Dia seorang pendeta yang sangat berkelah, mendukung dan setia dengan kita. Jadi dia ekspor kita Pak hanya dan kita lepas tu kami makan di tempat itu. Jadi kami hanya minum sana saja. Jadi lepas tu kami sampai ke beberapa registrasi. Kalau anda ingin melihat dengan detail, beberapa YouTube sudah di-upload pastor kita dalam Alisper channel lah. Nanti kamu boleh bawa sana. Saya sangat diberkati lah dengan pelayanan tersebut. Nanti kalau ada masa nanti memang kita ada di sana pelayanan di sana. So jangan risau pasal cuti, jangan risau pasal belanja, jangan risau pasal kereta yang kita pakai. Tuhan akan menyediakan semuanya dan Tuhan akan Tuhan akan juga mensiasiakan pelayanan kita. Tuhan akan lipat gandakan berkat bagi kita semua. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih. Perjalanan kami ke sana. Jadi secara pribadi pada awalnya memang masalah cuti lah, sebab tarikh awal plan ke sana dia berubah. Kami orang berangkat 18, jadi bagi yang bekerja kena mulai cuti 18. Jadi bagi saya kena minta cuti selama 7 hari. Jadi pada saya di situ Tuhan mulai bekerja lah, di mana cuti diluluskan, tidak pernah minta cuti sepanjang itu. Dan saya berterima kasih juga kepada kolik saya sebab mereka sudi untuk menggantikan saya, sebab trip kami ini hujung bulan. Jadi bila dia hujung bulan semua sibuk, saya bersyukur juga mereka willing untuk backup saya. Jadi kesaksian saya pertama adalah dari segi tim kami. Dari segi tim kami, kalau dilihat list tim kami, saya rasa hanya saya dengan Pastor Billy saja yang muda, yang lain semua veteran-veteran. Jadi bagi saya ada satu kerisauan karena saya bersama orang-orang veteran. Jadi apa yang saya buat adalah tapi apapun saya tertarik dengan semangat mereka. Mereka bangun awal pagi. Kami punya pelayanan ini memang full. Tidak ada masa, kalau dilihat tidak ada masa rehat. Masa rehat kami hanya di dalam kereta. Mereka hanya berkesempatan untuk tidur hanya di dalam kereta. Pagi pelayanan ke rumah, di mana pelayanan ke rumah itu
dia mengambil masa perjalanan yang agak lama untuk jalan di sana sempit. Jadi kami berjalan agak jauh dan ada satu tempat tu yang 1 jam lebih sampai 2 jam. Kami pergi 2 jam, kami balik 2 jam. Jadi masa rehat itu hanya di dalam kereta. Jadi bagi saya, secara pribadi saya terinspirasi dengan semangat mereka. Mereka suka kepada mereka yang betul-betul itu. Dengan saya melihat mereka sampai di homestay, mereka masih lagi boleh tersenyum, masih lagi boleh ngopi-ngopi, naik atas, ambil air panas. Dalam hati saya, bertahan tim ni. Dan letih-letih sampai di homestay pukul 12, masih mampu lagi naik atas, masih ada lagi yang makan mie, masak mie. Saya sangat terinspirasi. Secara pribadi saya terdorong dengan semangat mereka walaupun mereka sudah berusia, dan ada yang memang pergi ke sana dengan membawa ubat. Dan satu juga yang saya rindu saya lihat tim ini adalah kesatuan. Memang ada yang letih, memang ada yang aduh pergi lagi kaki tani, tapi mereka tetap pergi. Jadual telah ditetapkan dan saya suka cara kepimpinan Pastor Melai. Bila dia menetapkan 6.30 kita jumpa di sini, 6.30 dia sudah di situ. Sebelum 6.30 kami sudah berdoa dan 6.30 kami akan berangkat. Saya rasa itu satu yang harus dicontohi oleh kita, sebab dalam pelayanan ketepatan masa juga adalah penting. Dan saya mau ubah sedikit statement apa yang dulu lepas pasal driving. Pasal driving bagi saya itu bukan hebatnya saya, bukan kuatnya saya, tapi itu adalah kekuatan dari Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana. Kalau saya telah dari sini ke Bitulu, di Batunia, saya dengan adik saya memang akan bertukar. Tapi saya tidak tahu dari mana saya dapat kekuatan itu. Saya percaya Tuhan memampukan. Saya boleh drive dari diri, pergi ke Sintang, pergi ke Putus Tibau, pergi ke Badau dan balik ke Miri lagi. Saya percaya itu adalah kemuliaan Tuhan. Itulah anugerah Tuhan. Sebab saya tidak tahu, saya betul-betul mungkin satu kerinduan saya juga lah. Yang hebatnya bukan saya, yang melihat saya di situ, yang kuatnya bukan saya. Tanpa Tuhan saya tidak ada apa-apa. Yang hebatnya Tuhan, yang kuatnya Tuhan, yang memampukan saya adalah Tuhan. Bagaimana saya mengatasi rasa mengantuk saya? Driving berjam-jam di kawasan yang turun naik. Bahkan ada tim yang mabuk. Secara pribadi saya pun pedih. Tapi bagaimana saya mengatasi rasa mengantuk saya? Anti Neci dia sudah kenal. Kalau dia dengar saya sudah menyanyi, menyembah dalam kereta sampai akan angkat tangan suara besar, mengantuklah saya tu. Tapi lewat nyanyian penyembahan saya di refill. Saya rasa mengantuk saya hilang. Tidak perlu untuk saya tidur 5 minit, 10 minit untuk saya menghilangkan ngantuk saya. Cukup saya bernyanyi memuji menyembah Tuhan. Saya mengangkat tangan, satu tangan saja saya pegang steering. Tuhan turun tangan saat ini. Saya mengantuk sangat-sangat. Saya letih sangat-sangat. Saya perlu Engkau Tuhan. Saya buat saja penyembahan begitu. Saya tidak tahu bagaimana. Mengantuk saya hilang, letih saya hilang. Saya boleh drive along the way tanpa apa-apa yang tidak baik berlaku. Bahkan kereta kami pun tidak ada apa-apa yang berlaku. Dan saya selalu jadi kereta nomor 2. Kereta pertama kereta Pastor Melai. Saya kena kejar dia, sebab kalau saya tidak kejar dia, kami akan tinggal, orang yang belakang akan tinggal. Masalahnya, dalam semua kereta tu, kereta kami saja yang tidak ada walkie-talkie yang menyambung ke semua kereta. Kami hanya ada walkie-talkie dengan kereta Apai saja. Jadi kalau Apai di belakang saya, kalau saya lost, saya mau cari siapa. Jadi saya ada satu tanggung jawab di situ. Saya tidak boleh jauh dari Pastor Melai. Saya kena tengok kereta dia. Bagaimana pun saya kena tengok kereta dia. Jadi, dan saya percaya saya itu Tuhan yang menguatkan saya, Tuhan yang memampukan saya. Dan bagi yang berada di sana juga yang menyambut kami disambut dengan sangat baik. Mereka menyambut kami dengan penuh adat istiadat mereka, dengan penuh kehormatan. Karena saya percaya mereka punya hati untuk melayani juga di tempat sana. Karena saya percaya mereka tidak menyambut kami sebagai manusia, tapi mereka menyambut kami sebagai utusan Tuhan. Karena firman Tuhan ada juga berkata, siapa yang menyambut seorang sebagai nabi, dia akan mendapat upah nabi. Siapa yang menyambut seorang sebagai orang yang benar, dia akan mendapat upah sebagai orang benar.
Jadi saya percaya mereka menyambut kami sebagai utusan Tuhan, bukan manusia. Kami yang datang ini bukan siapa-siapa. Kami tidak ada apanya, bukan orang yang berpangkat, bukan orang yang terkenal. Tapi mereka menyambut kami dengan penuh adat, mereka menyambut kami dengan penuh kasih, mereka menyambut kami dengan penuh hormat. Saya rasa satu yang mungkin saya rasa itulah kelebihan kita sebagai anak Tuhan. Bila kita berjalan membawa nama Tuhan, kita tidak berjalan bawa nama kita tidak berjalan bawa nama gereja, tapi apa yang kita bawa adalah nama Tuhan. Jadi saya rasa